Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film The Quake yang dirilis pada tahun 2018. Film ini merupakan sequel dari seri sebelumnya yang berjudul The Wave. Bagi yang belum nonton silahkan tonton terlebih dahulu karena ceritanya akan berlanjut. Di film ini kita akan melihat tokoh utama yang bernama Christian. Setelah 3 tahun bencana tsunami melanda, Christian mendapatkan kabar bahwa rekan kerjanya meninggal di sebuah terowongan Oslo Fjord. Ia pun bergegas untuk menyelidiki penyebab kematian rekannya itu. Tapi siapa sangka sebelum meninggal, rekannya itu telah menemukan kemungkinan terjadinya bencana lainnya lebih mengerikan. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah berita yang membahas tentang bencana alam longsor di wilayah Granger setahun yang lalu. Ahli geologi bernama Christian sering tampil di beberapa acara dan dipuji-puji sebagai pahlawan karena menyelamatkan ratusan nyawa dalam bencana tersebut. 3 tahun kemudian semenjak bencana tersebut, kini Christian hidup menyendiri dikarenakan istrinya yang bernama Idun telah menceraikannya. Idun membawa anak-anak mereka bernama Sondre dan Julia tinggal di sebuah kota bernama Oslo. Idun terpaksa menceraikan Christian dikarenakan Christian waktu itu meninggalkan anak-anaknya di mobil. Coba saja Christian membawa mereka dengan cepat ke Stavanger, maka anak-anak mereka tidak akan terkena bencana tsunami 3 tahun yang lalu. Untung saja setelah bencana tsunami di Granger, keluarga mereka masih diberi keselamatan karena telah membahayakan anak-anaknya dengan terpaksa Idun menceraikannya. Suatu hari anak perempuan Christian yang bernama Julia memutuskan untuk mengunjungi rumah ayahnya yang berada di Granger. Ayahnya pun langsung menjemput Julia dan langsung membawanya ke rumah. Sesampai di rumah, Christian langsung mempersiapkan makanan untuk Julia. Pada malam hari, Julia secara tidak sengaja masuk ke dalam ruangan rahasia Christian yang di dalamnya terdapat foto para korban bencana alam. Lalu pada pagi harinya, Christian langsung menyuruh Julia untuk pulang ke rumah ibunya. Christian beralasan bahwa Julia datang tidak tepat pada waktunya. Dengan perasaan sedih, Julia pun terpaksa menuruti permintaan ayahnya. Pada akhirnya, Christian pun mulai mengantar Julia ke pelabuhan. Saat Julia menaiki kapal, sial Julia ternyata tertinggal di dalam mobil. Scene kemudian berpindah memperlihatkan seseorang bernama Konrad yang ingin pergi menuju ke terowongan Oslo Fjord. Akan tetapi di tempat itu tiba-tiba saja muncul getaran yang membuat bebatuan di sana menjadi runtuh. Alhasil Konrad pun tewas di tempat. Sementara di rumah, Christian mendengar sebuah berita yang menyatakan bahwa rekan kerjanya yaitu Konrad telah meninggal di terowongan Oslo Fjord. Kemudian Christian membuka sebuah berkas yang di dalamnya terdapat beberapa hasil penelitian milik Konrad. Lalu Christian memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Oslo untuk menyelidiki kematian dari Konrad. Setibanya di Oslo, Christian disambut hangat oleh supervisor Konrad yang bernama John. Christian mulai menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di terowongan tersebut. Awalnya Christian mengira kalau Konrad mati akibat gempa alami yang membuat bebatuan di sekitar situ menjadi runtuh. Lalu dengan cepat John meyakinkan Christian bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena sistem pemantauan terbaru menunjukkan bahwa ada banyak aktivitas getaran buatan manusia akibat konstruksi bangunan. Getaran buatan manusia menyebabkan bebatuan di terowongan Oslo Fjord menjadi runtuh. Jika terjadi aktivitas yang mencurigakan, maka John akan memberinya kabar terbaru. Walaupun begitu, Christian masih tidak yakin bahwa getaran itu disebabkan oleh getaran buatan manusia. Oleh karena itu, ia pergi ke rumah Konrad untuk menyelidiki apa yang sebenarnya Konrad lakukan di dalam terowongan tersebut. Sesampai di sana, Christian bertemu dengan putri Konrad yang bernama Marit. Di kantor Konrad, Christian menemukan semua penelitian Konrad, termasuk sampel bebatuan inti dan peta aktivitas gelombang seismik yang lebih serius daripada yang dikatakan oleh John. Yang ia khawatirkan sekarang adalah muncul gempa besar secara mendadak. Nah, hal itu akan memakan banyak korban jiwa. Maka dari itu Christian kembali menghubungi John dan bertanya dari mana John tahu gempa itu disebabkan oleh manusia. John pun menjawab bahwa getaran itu disebabkan oleh pekerjaan konstruksi bangunan. Karena John tidak bisa diandalkan, oleh karena itu Christian berusaha menyusut apa yang dilakukan Konrad di dalam terowongan tersebut. Malamnya, Christian mengunjungi Idun di apartemennya hanya untuk bertemu dengan putranya yaitu Sondre. Meskipun Sondre senang melihat ayahnya, ternyata dia ingin keluar menonton film bersama sang pacar yang bernama Mia.
Di dalam apartemen, Christian meminta maaf pada Idun karena telah mengirim Julia pulang lebih awal dan langsung mengembalikan sial Julia. Idun mengundang Christian untuk datang ke pentas balet Julia pada keesokan harinya. Dengan tawaran tersebut, Christian langsung menerimanya. Keesokan harinya, Christian lagi-lagi kembali ke rumah Conrad dan bertemu dengan Marit. Christian mengatakan pada Marit pasti ada sesuatu yang sedang diselidiki oleh Conrad di dalam terowongan tersebut. Ia mulai merasakan ada sesuatu yang besar akan terjadi. Oleh karena itu, Christian mulai meyakinkan Marit untuk ikut ke dalam terowongan tersebut. Sesampai di terowongan, mereka mulai masuk ke dalamnya. Di dalam sana, Christian menemukan sampel bebatuan inti yang ingin diambil oleh Conrad. Akan tetapi sebelum berhasil mengambilnya, sebuah gempa terjadi yang mengakibatkan tempat itu runtuh dan menewaskan Conrad. Setelah berhasil mengambil sampel bebatuan inti, mereka pun segera kembali. Di perjalanan, Christian ditelepon oleh Idun dan menanyakan keberadaannya. Idun mengatakan bahwa pentas Julia sudah dimulai. Saat sedang teleponan, Christian secara tidak sengaja mematahkan sampel bebatuan itu menjadi dua bagian. Padahal seharusnya batu tersebut tidak begitu rapuh karena terbuat dari batu padat. Dugaan Christian pun semakin kuat bahwa akan terjadi bencana besar. Di saat bersamaan, listrik di seluruh kota tiba-tiba saja mati. Beberapa detik kemudian, muncullah gempa yang menyebabkan terjadi retakan di mana-mana. Gempa tersebut ternyata menghancurkan gedung tempat Julia melakukan pentas. Oleh karena itu, Idun mencoba menyelamatkan Julia. Sementara Christian langsung menghubungi Idun dan mereka memutuskan untuk bertemu di apartemen. Sebelum pulang, Deria kemudian menemui John dan langsung menghancurkan sampel bebatuan inti yang rapuh mengarah ke tanah. Seharusnya batu tersebut tidaklah rapuh seperti itu. Lalu John mencoba menenangkan Christian bahwa semuanya akan baik-baik saja. Christian pun pergi setelah gagal meyakinkan John tentang adanya aktivitas gelombang seismik yang terus meningkat dan meningkat. Setelah itu, Christian menyuruh Marit untuk segera pulang. Malam itu, Christian mengunjungi Idun dan meminta maaf karena melewatkan pentas Julia. Idun sangat kesal pada Christian yang selalu saja mencari bencana berikutnya. Tidak hanya itu, Idun juga kesal karena dia sering sekali meninggalkan keluarganya. Christian yang tidak bisa menjadi ayah yang baik langsung menangis di pelukan Idun. Dan pada akhirnya mereka berdua pun menghabiskan malam bersama. Keesokan paginya, Sondri dan Julia terbangun dan melihat ayahnya sedang menyiapkan sarapan. Dari sini, Christian mencoba untuk menjadi ayah yang baik. Tak lama setelah itu, Sondri pun memutuskan untuk pergi ke kampus. Di tempat lain, Marit yang ingin bersih-bersih kantor ayahnya secara tidak sengaja menemukan sesuatu di komputer ayahnya. Lalu ia merekamnya menggunakan ponsel dan bergegas ke apartemen Idun. Sesampai di sana, Marit langsung menunjukkan rekaman itu kepada Christian. Saat Christian menonton video itu, ia kemudian menyadari bahwa Conrad menggunakan tikus untuk meneliti teorinya. Dan tikus tersebut mati karena terpapar gas beracun. Dengan begitu, Christian dapat menarik kesimpulan bahwa gempa bumi besar di atas 8,5 skala Richter akan mengguncang seluruh kota Oslo. Conrad tewas di terowongan diakibatkan oleh tanda-tanda gelombang seismik yang mulai meningkat. Mengetahui bahwa gempa besar akan terjadi, Christian langsung membawa Marit dan Julia. Mereka berkendara dengan sangat cepat menuju ke tempat kerja Idun. Di dalam perjalanan, Christian menelpon Sondre yang berada di kampus. Tetapi tampaknya Sondre mengabaikan telepon dari Christian. Christian juga sudah memberikan pesan sebanyak mungkin, tetapi Sondre lagi-lagi mengabaikannya. Sesampai di hotel, Christian langsung menyuruh Julia untuk bersama Marit, sedangkan dirinya akan mencari Idun. Christian pada akhirnya menemukan Idun yang berada di lantai 34 dan mengajak Idun untuk segera turun ke lantai bawah. Kemudian Christian langsung membunyikan alarm kebakaran agar membuat orang-orang segera turun ke bawah. Saat Idun dan Christian ingin turun menggunakan lift, tiba-tiba Christian melihat Julia yang juga ikut naik ke lantai 34. Meskipun mencoba memanggilnya, pintu lift tertutup secara otomatis dikarenakan alarm tanda bahaya. Tak lama setelah itu listrik pun padam. Sementara Marit yang berada di luar sangat bingung kemana Julia pergi. Pada akhirnya ia pun menyusul untuk naik ke lantai 34 mencari Julia. Untung saja Marit berhasil bertemu kembali dengan Julia. Namun di saat bersamaan gempa besar pun terjadi menghancurkan seluruh kota Oslo.
Karena kondisi yang gawat, Marit langsung membawa Julia masuk ke dalam gedung. Gempa dahsyat yang terjadi membuat Marit pingsan. Sementara di dalam lift, gempa besar itu membuat Idun dan Christian merasa sangat panik. Sementara di kampus, Sondre dan pacarnya tidak terluka karena ia berlindung di bawah meja. Langit-langit yang runtuh menewaskan beberapa mahasiswa. Ketika Marit tersadar, ia melihat Julia sedang merawat pekerja hotel yang terluka akibat tertimpa puing-puing bangunan. Mereka berusaha keras untuk menyelamatkan si pekerja tersebut. Tetapi tak berselang lama, gempa susulan terjadi yang membuat sebagian gedung menjadi miring. Mereka pun langsung berpegangan pada sebuah besi agar tidak meluncur. Namun Marit secara tidak sengaja melepas tangan pekerja itu yang menyebabkan dia pun tewas. Marit juga hampir mengalami hal serupa. Tapi untung saja dia berhasil memegang sebuah besi. Karena bebatuan juga ikut meluncur, Julia terpaksa menghindar dan berhasil meraih tangan dari Marit. Di dalam lift, Idun dan Christian yang baru sadar mencoba keluar dari lift lewat tangga darurat yang sudah disediakan. Ketika ingin memanjat, puing-puing bangunan terjatuh mengenai kaki Idun. Alhasil kaki Idun menjadi terluka sangat parah. Mereka kemudian melihat sebuah pintu lift yang terbuka di lantai 30. Mereka mencoba menggunakan kabel lift untuk menyeberang ke pintu tersebut. Christian berhasil sampai ke pintu lift, sedangkan Idun gagal dikarenakan liftnya tiba-tiba saja meluncur ke bawah. Christian pun sangat bersedih ketika melihat Idun tewas di depan matanya. Christian lalu dengan cepat kembali ke lantai 34 untuk mencari Julia. Sesampai di sana, akhirnya Christian bertemu kembali dengan putrinya. Saat mereka mencoba untuk pergi dari gedung itu, gempa susulan terakhir terjadi yang menyebabkan Julia kehilangan pegangannya yang membuatnya meluncur. Dengan cepat, Christian langsung meluncur untuk menolongnya. Untung saja terdapat jendela yang berhasil menahan tubuh Julia. Ketika Christian sadar, ia melihat Julia sedang menyimbangkan diri di jendela yang retak. Dengan hati-hati, Christian mulai mendekatinya dan berhasil meraih Julia sebelum jendela pecah. Dengan bantuan Marit, akhirnya Marit berhasil menarik Julia ke atas. Mereka perlahan-lahan mulai memanjat dan memanjat. Setelah kejadian mengerikan yang menimpa, mereka pun langsung meninggalkan gedung tersebut. Beberapa saat kemudian, Marit masuk ke kantor ayahnya dan menemukan sebagian besar barang telah hancur, kecuali fotonya saat kecil bersama dengan sang ayah. Terlihat di sini Marit sangat bangga pada ayahnya yang berusaha meneliti apa yang akan terjadi di masa mendatang. Di tempat lain, Christian, Julia, dan Sondre memutuskan untuk kembali ke rumah ayahnya di Geiranger. Film ini diakhiri dengan sebuah berita tentang beberapa tanda-tanda yang menunjukkan bahwa manusia dapat memperkirakan gempa bumi besar di masa mendatang. Dan cerita pun selesai.